Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada bab tentang menghindari perkelahian pelajar, ya, minuman keras dan narkoba. Pada kesempatan ini kita akan pelajari poin yang pertama, yakni tentang perkelahian remaja. Ya, sebagaimana kita menyaksikan dan melihat di berita-berita di media sosial, ya, ataupun elektronik, ya, seringnya pelajar di negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita yang tercinta ini, ya, para pelajar melakukan perkelahian baik secara perorangan atau secara berkelompok, yakni mereka bertawuran. Ini kondisi atau gambaran yang sangat memprihatinkan, ya, sebab para pelajar yang notabene, ya, sebagian besar pelajar di negara kita adalah pelajar Muslim atau orang yang beragama Islam. Ya, ini keadaan yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh, ya, terutama oleh para orang tua, ya, di tengah-tengah masyarakat, kemudian para guru dan para pengajar di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, ya, terutama tingkatan kita, yakni di tingkatan SMA atau SMK sederajat. Ya, kita akan pelajari, ya, apa itu perkelahian pelajar. Ya, kita akan awali dengan, ya, pelajar yang diinginkan oleh Islam. Ya, bagaimana Islam, ya, seorang remaja Islam yang seharusnya. Ya, Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia. Ya, termasuk bagi para pelajar tentunya. Jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan. Bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, ya, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Ini keadaan yang sangat buruk, ya, dan bertentangan dengan makna Islam. yakni Islam itu selamat dan menyelamatkan. Sementara kalau tawuran, perkelahian, ya, itu membuat keonaran, perilaku yang menyimpang, ya, apalagi tawuran dan perkelahian itu. Ini sesuatu yang tidak menyelamatkan atau tidak mendamaikan, ya, sesama. Ya. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problema, bukan menambah masalah. Ya. Sebab kalau perkelahian itu dilakukan oleh seorang pelajar, maka dia bukan memberi solusi, justru dia menambah masalah, baik untuk dirinya, ya, keluarganya, ya, bahkan masyarakat. Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, ya, sudah banyak, ya, tinta emas ditorehkan oleh para pelajar Muslim dengan segenap prestasi yang diraih. Ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Ya, tentu jawabannya karena agama Islam, ya, mengilhami, ya, dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya agar hidup itu bermanfaat untuk orang lain dengan memberikan sebanyak-banyak manfaat. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Sebaik-baik manusia, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, hendaknya kita memperhatikan itu. Apalagi kita ini adalah remaja, ya, pemuda Islam yang mengaku, ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka camkan, ya, sabda Nabi kita yang mulia ini, ya, kita berupaya menjadi manusia yang baik, yang memberi manfaat untuk banyak orang, atau untuk orang lain. Ya, jangan sebaliknya, yakni kita menambah beban, ya, menambah keonaran, kerusakan di tengah masyarakat,
Ya, itu sama sekali tidak mencerminkan seorang remaja Islam. Ya, selanjutnya kita akan pelajari apa arti atau definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Ya. Yang pertama, perkelahian ya, antar pelajar atau remaja ya, adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Yang semacam memukul, mencederai ya, itu adalah bentuk perkelahian antar remaja. Kemudian sementara makna dari tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut ya dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar atau dilakukan oleh para siswa. Itu dua makna dari perkelahian dan tawuran. Selanjutnya ya, apa sih faktor yang menyebabkan perkelahian pelajar? Ada beberapa faktor penting ya, tentang sebab-sebab ya, terjadinya perkelahian antar pelajar. Ya, yang pertama, rational choice, ya, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Ya, ini karena keinginan sendiri ya, secara individu. Kemudian yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Berkurangnya atau hilangnya pranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. Misalnya orang tua yang semakin sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak membimbing, mendidik anak-anaknya, ya, melupakan pendidikan anak-anaknya, atau guru yang terlalu banyak memberikan PR. Ya. Ya, jadi seorang pengajar ya, tidak memberikan pengajarannya di kelas, ya, jarang masuk ke dalam kelas ya, sesuai dengan jadwal di sekolahnya ya, yang harusnya guru itu memberi contoh, memberi inspirasi kepada murid-muridnya, membimbing mereka, justru mereka para guru itu banyak tidak masuk ke dalam kelas dan memberikan pekerjaan rumah ya, dan mereka abai dengan bimbingan dan arahannya. Itu diantara sebab yang kedua ya, dari perkelahian pelajar. Kemudian yang ketiga ya, adanya strain, yaitu adanya perkelahian pelajar ya, disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kondisi ekonomi ya, kemiskinan ya, dari satu sisi. Sementara di pihak lain orang kaya yang sering memperlihatkan kekayaan mereka. Jadi timbul iri ya, kemudian dengki ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keempat ya, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Ya, salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang memang biasa tawuran, anak yang malas belajar, ya, suka mencuri, ya, kemudian bolos sekolah, maka semua itu menjadi ya, perekat atau penyebab bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja, kemudian terpengaruh ya oleh temannya yang memang biasa tawuran, biasa ribut-ribut gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa, yakni dicap sebagai anak yang nakal atau pelajar nakal. Jika seorang pelajar sering ya, dilabeli ya, sebagai pelajar nakal oleh banyak pihak, ya, maka label tersebut merasuk di dalam jiwa mereka. Akibatnya jadilah pelajar yang nakal. Nah, ini diantara 5 penyebab. Ya, tentu masih banyak sebab-sebab lain ya, tapi ini diantara penyebab kenapa terjadi perkelahian antar pelajar. Ya, selanjutnya ya, ikhtiar atau upaya ya, mencegah perilaku menyimpang. Ada beberapa metode atau cara atau upaya untuk mencegah perilaku menyimpang, ya, terutama di kalangan pelajar. Yang pertama, kita beri kesempatan yang banyak ya, agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, ya, sehingga optimal menemukan jati diri
dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Ini harus kita buka kesempatan untuk mereka untuk berkembang sesuai dengan minat mereka, tentu dengan bimbingan dan arahan dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, dari guru, dari orang tua atau dari tokoh masyarakat. Kita beri kesempatan pada para pemuda, para pelajar, untuk mengembangkan minat mereka, bakat mereka, dan potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Tentu ini yang sangat penting, yakni awal keberadaan mereka itu dari keluarga. Maka keharmonisan keluarga, hubungan antar keluarga harus berjalan baik, kemudian jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Sebab tidak jarang pelajar-pelajar yang menyimpang perilakunya, mereka suka mabuk-mabukan, tawuran, dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk, itu disebabkan karena keretakan di keluarga atau broken home. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu memiliki keunikan. Bahkan yang lahir kembar sekalipun itu kadang memiliki sifat yang berbeda. Karena itu jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak, meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. Akan kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik, karena kita tidak adil memperlakukan mereka. Kemudian yang keempat, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar. Melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol gejolak jiwanya, sehingga tidak melampiaskan ke dalam hal-hal yang tidak perlu, bahkan tidak baik, merusak. Jadi selain faktor dari keluarga, kemudian pendidikan di sekolah ini faktor yang menjadi penting juga, bahkan sangat penting, dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini pendidikan di sekolah harus mampu mengontrol mereka, gejolak mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif. Semangat mereka sangat tinggi, sebab jiwa muda mereka itu pasti memiliki jiwa bersemangat, ingin bisa, ingin tahu. Oleh karena itu kita harus mengontrol peserta didik, para siswa itu, agar mereka terkendali dan terarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian yang kelima, bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. Jadi harus diupayakan iklim yang baik di sekolah. Sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan dan sebagai tempat perlindungan. Sebut juga sebagai rumah kedua mereka. Dan sekolah adalah rumah kedua bagi para siswa, para pelajar. Jika ada problema yang muncul, itulah pentingnya ada guru BP atau BK, bimbingan konseling, dan guru senior yang memiliki banyak pengalaman hidup. Ini di antara faktor-faktor atau ikhtiar, maksudnya adalah ikhtiar atau upaya mencegah perilaku yang menyimpang. Tentu masih banyak cara atau ikhtiar yang lain, tetapi di antaranya ini 5 ini yang penting untuk mencegah perilaku menyimpang dari para pelajar. Kemudian yang bagian E adalah penanganan pelajar yang menyimpang. Tadi pencegahan, sekarang bagaimana penanganannya kalau sudah terjadi penyimpangan di pelajar atau di antara para siswa. Yang pertama, percayaan. Sang pelajar itu harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Di antaranya wali kelas, guru BK atau guru BP, guru agama, dan lainnya. Mereka para pelajar yakin akan ditolong dan tidak akan dibohongi. Ini mustahil itu guru, wali kelas, apalagi guru agama akan mencelakakan mereka atau membohongi mereka. Justru mereka sangat perlu, para pelajar ini sangat perlu kepada bimbingan guru, terutama guru agama tentunya. Sangat perlu mereka mendapatkan arahan, bimbingan, didikan
ya, sesuai dengan tuntunan agama. Sebab itulah yang akan menyelamatkan mereka, ya, di dunia dan di akhirat. Pelajar harus memiliki kepercayaan, harus dekat dengan guru-guru. Artinya memiliki kedekatan, mereka merasa butuh dibimbing. Kemudian yang kedua, ya, kemurnian hati, ya, ini ketulusan untuk menerima nasihat atau wejangan, ya, baik dari orang tua, guru, wali kelas atau pihak lainnya. Mereka betul-betul ada dari hati mereka, ya, ketulusan menerima nasihat, yakni dengan lapang dada. Oh iya betul, saya butuh nasihat. Merasa butuh dengan nasihat-nasihat dari orang-orang yang memang pantas memberi nasihat. Kemudian yang ketiga, ya, kemampuan mengerti dan menghayati atau empati, ya, perasaan pelajar atau remaja. Ini tentu dari sisi orang tua, guru, atau apa saja yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, tokoh masyarakat harus memiliki empati, ya, disebabkan, ya, posisi yang berbeda antara anak atau pelajar dengan orang dewasa atau orang tua atau guru. Sulit bagi orang dewasa itu berempati kepada pelajar karena kepentingan yang susah dikalahkan, ya. Jadi kita sebagai orang tua, ya, sebagai guru harus meraba, ya, maksudnya itu jiwa mereka, hati mereka, gitu ya. Kita mengerti, menghayati bagaimana itu kondisi gejolak para remaja di zaman sekarang ini, ya, berempati kepada mereka. Kemudian yang keempat, kejujuran, ya. Nah, ini penting dilakukan, ya, karena sang pelajar, ya, ingin keterbukaan, ingin kejujuran, termasuk sanksi yang diterima, ya. Meskipun, ya, disanksi itu, ya, atau dihukum itu tidak menyenangkan, ya. Kemudian yang kelima, ya, mengutamakan, ya, persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri, ya, terlepas dari kenyataan yang ada, ya, sang pelajar akan bereaksi, ya, sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Karena itu kemampuan untuk memahami pandangan pelajar, ya, sangat berarti, itu sangat penting untuk membangun empati, ya, terhadap pelajar atau remaja. Baik, alhamdulillah ini materi kita yang pertama, di poin pertama, yakni tentang kenakalan dan perkelahian antar remaja. Semoga kita bisa saling memberi nasihat, ya, saling memberi manfaat, ya, terutama para pelajar. Hendaknya, ya, pelajar muslim itu memperhatikan perkara ini dengan sungguh-sungguh, yakni, ya, kita menjadi orang yang harus banyak memberi manfaat kepada manusia, bukan sebaliknya, ya, menjadi beban, membuat keonaran, ya, menjadi masalah, ya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.